Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alsorfa Asra dengan nomor NIM 6011252. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas keempat saya, yaitu studi perancangan tapak dengan soal mencari contoh dan studi kasus seperti dalam materi chapter 3 dan 4. Pada poin pertama terdapat analisis site, di mana analisis pendekatan dan konsep perancangan. Adapun batas-batas site, yaitu bagian barat terdapat bangunan villa, dan pada bagian timur terdapat juga bangunan villa, dan pada bagian selatan terdapat jalan, dan pada bagian utara terdapat lahan kosong yang berkontur. Adapun poin kedua, yaitu analisa dan konsep pencapaian, di mana tujuan dari analisa pencapaian ini adalah untuk menentukan letak pintu masuk utama, dan untuk pintu kegiatan servis, dasar pertimbangannya adalah yang pertama yaitu kriteria atau ME, mudah dijangkau oleh pengunjung baik itu dari luar daerah maupun warga sekitar. Yang kedua yaitu mudah diakses menggunakan kendaraan umum atau pribadi. Ekspos pintu masuk mudah dikendali atau dipahami letaknya. Yang ketiga, tidak mengakibatkan kemacetan, dan yang terakhir mengutamakan keamanan pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Adapun SE atau second entrance yaitu tersembunyi atau akses terbatas untuk pengelola atau servis, mudah diakses oleh pengelola atau servis, tidak mengakibatkan kemacetan, dan mengutamakan keamanan pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Menurut Ching, ada beberapa macam pencapaian, yaitu langsung mengarah menuju tempat bangunan yang dituju searah dengan sumbu bangunan. Yang B yaitu tersamar, merubah arah pencapaian untuk memperpanjang urutan pencapaian darat, menambahkan efek perspektif fasade dan bentuk bangunan. C. Berputar pencapaian dengan jalan yang berputar mengelilingi bangunan dengan memperpanjang urutan pencapaian, memberikan efek perspektif fasad dan bentuk bangunan secara menyeluruh. Adapun analisanya yaitu lokasi set berada di lokasi yang lumayan strategis, yaitu berada di jalan sebelum masuk dan merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antara jalan menuju lokasi memiliki lebar dengan kurang lebih 3 meter, dan merespon set setelah set sebagai area parkir, area pemancing, dan juga area permainan wisata alam. Sedangkan set sebelah barat digunakan sebagai area resort dan juga area office. Memaksimalkan site dengan tujuan menghindari cross antara pengendara yang akan keluar masuk, karena jalan menuju ke site mempunyai lebar 6 meter sehingga pengunjung yang datang berombongan menggunakan bus tidak bisa sampai site, maka pihak pengelola resort menyediakan kendaraan untuk mengantar jemput pengunjung yang ingin berkunjung ke resort ini. Berikut gambarannya. Dan adapun poin ketiga yaitu analisa dan konsep view. Tujuan dari analisa view adalah untuk mendapatkan area pandangan yang baik dari luar maupun dalam site sehingga menjadi point of interest. Kriterianya yaitu merespon situasi lingkungan sekitar, memperhatikan view dari dalam site, dan memperhatikan view dari luar. Set analisa. View dari luar berasal dari jalan, dan view dari dalam berpotensi ke arah selatan yang direncanakan akan menjadi area permainan wisata alam. Adapun konsepnya itu view dari luar dari konsep agar dapat merespon tuntutan dari analisa konsep, yaitu menghadap ke segala arah sehingga dapat nilai ekspos bangunan dapat lebih menonjol sehingga bisa menjadi daya tarik pengunjung. Dan yang kedua yaitu sekeliling site diberi pagar pembatas yang aman tetapi tidak mengganggu pandangan dari luar sehingga didesain tidak terlalu tinggi. Adapun poin keempat yaitu analisa dan konsep kebisingan. Tujuan dari analisa kebisingan ini adalah untuk meminimalisir tingkat kebisingan yang mengganggu aktivitas di dalam bangunan sehingga mendapatkan kenyamanan dasar. Pertimbangan adalah kriterianya yaitu sumber bunyi berasal dari site, integrasi terhadap konsep view, kenyamanan pengunjung, pengelola, dan pengguna. Analisa. Sumber kebisingan berasal dari jalan dan juga bangunan yang ada di sekitar site. Konsepnya itu penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalan, penggunaan bahan isolasi akustik pada ruang tertentu,
Masalah kebisingan dapat diatasi dengan sistem sounding yang baik dengan cara fasilitas yang tidak membutuhkan ketegangan didekatkan dari sumber bising sehingga mencapai kenyamanan yang dikehendaki. Adapun yang keempat yaitu bangunan atau ruangan yang memerlukan ketenangan dari sumber bising diletakkan menjauh dari sumber bising. Penggunaan pagar pembatas untuk mereduksi bising dengan cara menanami tanaman produksi bunyi yang cirinya adalah pohon yang lebat dan berdaun lebar. Berikut gambar kebisingan rendah dan kebisingan tinggi pada set tersebut. Adapun poin kelima yaitu analisa dan konsep klimatologi. Tujuan dari analisa ini adalah bagaimana memanfaatkan potensi alam iklim guna menampung aktivitas di dalam bangunan. Dasar pertimbangan adalah A. Matahari. Kriterianya yaitu arah datang dari sinar matahari, titik matahari terpanas, dan menentukan zona yang terkena sinar matahari. Adapun yang kedua itu analisa. Matahari terbit dari timur dan barat. Bangunan yang ada di luar site merupakan bangunan rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap masuknya matahari ke dalam site. Intensitas matahari dalam site lumayan minim karena di sebelah utara dan selatan site merupakan lereng atau pegunungan. Nah, yang terakhir yaitu pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik cadangan selain dari listrik PLN. Konsepnya yaitu penggunaan ventilasi sebagai filter terhadap sinar matahari yang kurang baik bagi manusia. Pengoptimalan bukaan pada ruang-ruang yang membutuhkan sinar matahari dan untuk pencahayaan alam sehingga mengurangi konsumsi listrik. Penggunaan panel surya yang ditempatkan di area terik matahari sebagai sumber listrik. Berikut gambarannya. Adapun angin, kriterianya yaitu menciptakan penghawaan alami, mengurangi kelembapan udara, mengurangi polusi udara. Angin berasal dari berbagai arah. Angin yang cukup besar berasal dari atas gunung yang turun ke lokasi site. Adapun konsepnya yaitu lokasi site merupakan daerah yang lumayan dingin. Penggunaan cross ventilation untuk mendistribusikan udara bersih ke dalam ruangan dan menggunakan vegetasi atau tanaman yang rimbun untuk menyaring udara kotor. Adapun C yaitu hujan. Kriterianya yaitu limpahan air hujan, penanganan air yang disebabkan karena hujan, pengelolaan air hujan. Adapun analisanya terletak pada daerah tropis yang curah hujan tinggi, lokasi set berada di lereng gunung, dan apabila hujan maka air dari gunung kemungkinan bisa turun. Adapun konsepnya yaitu penggunaan atap miring pada bangunan agar air langsung turun ke tanah dan penggunaan overhang bangunan agar air hujan tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Adapun yang keenam yaitu analisa dan konsep sirkulasi. Tujuan dari analisa sirkulasi ini untuk mendapatkan pola sirkulasi yang nyaman dan tidak membuat para pengunjung bingung, serta tidak menjadi crossing antara jalur sirkulasi pengunjung dan pengelola. Dasar pertimbangannya adalah kriterianya itu kelancaran, pemisahan jalur, zonifikasi. Adapun analisanya yaitu area parkir, sirkulasi pengunjung berupa pedestrian, jalur evakuasi kebakaran, dan pemisahan sirkulasi antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Adapun poin ketujuh yaitu analisa dari konsep zonifikasi. Tujuan dari analisa zonifikasi adalah pemisahan massa sesuai kebutuhan dan untuk penataan tata ruang sesuai tingkat privasinya, dan dasar pertimbangannya adalah kriterianya yaitu kebutuhan kenyamanan dalam ruang, karakter kegiatan dan beragam, tingkat kebisingan pada lingkungan sekitar set. Adapun analisa yaitu set terletak di lahan kosong. Aktivitas sekitar set biasanya ramai karena di dekat set terdapat lokasi yang biasanya untuk acara perkemahan dan terdapat villa di sekitar set. Adapun analisa yang ke-8 yaitu analisa dan konsep pendekatan arsitektur. Pendekatan arsitektur ramah lingkungan digunakan sebagai konsep pendekatan arsitektur yang ramah lingkungan pada saat ini memiliki peranan penting dalam menangani isu global warming. Berikut adalah contoh-contoh pendekatan material pada bangunan ramah lingkungan. Yang pertama ada kusen jendela, yang kedua ada bahan dinding dipilih yang mampu menyerap panas matahari dengan baik seperti batu bata alami dan fabrikasi batu bata ringan, campuran pasir, kapur, semen, dan bahan lainnya. Adapun warna gelap dan permukaan kasar akan membantu meredam dan menyerap sinar dan panas matahari.
Dan yang keempat yaitu struktur lantai. Lantai pada bangunan resort menggunakan keramik kombinasi plesteran pada dinding dan lantai. Di beberapa tempat akan terasa unik. Dan yang terakhir, dalam hal sanitasi, septic tank dengan penyaringan biologis berbahan fiberglass dirancang dengan teknologi khusus untuk tidak mencemari lingkungan. I think that's all. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.